Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah diterima dan lolos menjadi P3K tahun ini. Nah, selanjutnya teman-teman yang telah lolos menjadi P3K akan menjalani pelatihan dasar yang bertujuan untuk membangun dan mewujudkan ASN yang profesional dan berkarakter. Nah, di sini kami akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri supaya teman-teman bisa lulus dalam pelatihan dasar ini dengan pembahasan soal-soal evaluasi MOOC P3K tahun 2023. Sehingga teman-teman bisa meraih nilai yang terbaik. Nah, di sini kami akan menyajikan jawaban-jawaban serta strategi untuk menjawab setiap pertanyaan, supaya nanti teman-teman bisa tampil percaya diri pada saat pelaksanaan evaluasi. Jadi, selamat belajar dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan berikan like pada video ini agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video yang terbaru dari kami. Baik, kita mulai soal yang pertama. Era modern sekarang sangatlah penting tentang digitalisasi. Semua serba digital dalam penerapan sehari-hari. Peran seorang ASN dalam pelayanan perlu mempunyai literasi digital. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? A. Pengetahuan pengguna dalam memanfaatkan media digital. B. Kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi yang dilakukan secara produktif. C. Ilmu yang mempelajari tentang dunia digital di kehidupan sehari-hari. D. Peran seseorang dalam membantu mengembangkan dunia digital. E. Pengetahuan seseorang berkolaborasi dengan tim IT dalam menerapkan digitalisasi. Nah, teman-teman, jadi pada soal ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan literasi digital. Menurut modul Smart ASN, literasi digital itu menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kecakapan tidak hanya mampu untuk mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Jadi, dari pilihan A sampai dengan E, jawaban yang paling tepat jika disesuaikan dengan modul Smart ASN adalah yang poin B, kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi yang dilakukan secara produktif. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, seseorang yang mempunyai ilmu literasi digital pasti menguasai tentang seluk-beluk digitalisasi di kehidupan sehari-hari. Di bawah ini, yang tidak termasuk kompetensi dan kerangka dari literasi digital adalah A. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. B. Budaya menggunakan digital atau digital culture. C. Etis menggunakan media digital atau digital ethics. D. Pembelajaran menggunakan digital atau digital education. E. Aman menggunakan media digital atau digital safety. Baik, teman-teman. Sebelum menjawab soal ini, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa literasi digital itu memiliki 4 pilar menurut Kominfo. Nah, apa saja yang termasuk pilar literasi digital itu? Yang pertama adalah digital skill. Kemudian yang kedua adalah digital culture.
Yang ketiga adalah digital ethics, dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab soal ini, yang tidak termasuk kompetensi dan kerangka dari literasi digital yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah yang D, pembelajaran menggunakan digital atau digital education. Ini tidak ada, teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal berikutnya. Andre adalah seorang ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat. Dia sangat memahami tentang cara penggunaan komputer, perangkat lunak, dan lain-lain. Dia juga mempunyai keahlian tentang Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Contoh di atas merupakan termasuk kurikulum literasi digital di bagian apa? Untuk pilihan A, digital culture, B, digital ethics, C, digital skill, D, digital education, dan E, digital safety. Oke, teman-teman, kita buang dulu yang tidak termasuk dalam 4 pilar literasi digital tadi ya. Yang D ini jelas bukan merupakan 4 pilar dari literasi digital. Baik, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk memilah. Andre ini dia mempunyai keahlian tentang menggunakan komputer, perangkat lunak, pengoperasian Microsoft Excel, Word, dan lain-lain. Sehingga kalau digital culture itu kan budaya, jadi bukan merupakan bagian dari ini. Jadi jawaban A itu bukan yang tepat. Digital ethics. Digital ethics itu adalah etika kita dalam menggunakan digital gitu. Jadi bukan juga jawaban yang tepat. Sekarang yang ini C, digital skill. Digital skill atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah cakap dalam bermedia digital. Nah, dalam pengertiannya ini adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga digital skill ini adalah contoh bahwa ketika seseorang itu mampu menggunakan komputer, perangkat lunak, maupun mengoperasikan Microsoft itu kan termasuk piranti lunak ya. Jadi dia masuknya di digital skill ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Ana adalah seorang pengguna media sosial yang sangat aktif sekali. Hampir setiap hari menggunakan gawai untuk berinteraksi melalui media sosial. Suatu ketika, anak kesal dengan temannya. Kemudian dia membuat status di media sosial dengan membuat kata-kata dengan ujaran kebencian. Kasus di atas termasuk dalam kompetensi literasi digital di bagian apa? A. Digital culture, B. Digital ethics, C. Digital skill, D. Digital education, dan E. Digital safety. Oke, kita eliminasi dulu untuk pilihan yang pilihan yang D, karena D itu bukan merupakan salah satu pilar dari literasi digital. Kemudian selanjutnya yang A. A itu adalah digital culture, berhubungan dengan budaya yang ada di negara. Sedangkan soal ini adalah tentang ujaran kebencian yang diunggah pada media sosial. Jadi, untuk jawaban A itu adalah belum tepat. Kemudian selanjutnya adalah digital ethics. Digital ethics itu secara pengertian adalah kemampuan untuk menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan
mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita itu menerapkan etika dalam bermedia digital, di situ akan memuat tentang pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika dalam berinternet yang tidak mengandung hoaks, kemudian pornografi, perundungan, dan lain-lain. Nah, ini adalah termasuk dalam tata krama maupun etika dalam berinternet gitu. Jadi tidak sepantasnya anak itu menggunakan media sosialnya dengan membuat kata-kata yang mengandung ujaran kebencian. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang poin B. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk soal berikutnya. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengertian dari A. Digital culture, B. Digital education, C. Digital ethics, D. Digital skill, E. Digital safety. Oke, kita eliminasi untuk jawaban yang B ya, teman-teman. Jadi, sama seperti soal-soal sebelumnya bahwa digital education itu bukan merupakan pilar dari literasi digital. Sekarang kita lihat pilihan yang A. Digital culture atau dalam bahasa Indonesianya adalah budaya bermedia digital. Jadi, budaya bermedia digital itu adalah kemampuan dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan melalui pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah pengertian yang pengertian digital culture yang bersumber dari modul Smart ASN. Nah, kemudian di sini adalah soalnya wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Pancasila itu sendiri adalah dasar negara, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan untuk negara Indonesia. Jadi jelas bahwa ini merupakan budaya dari Indonesia, sehingga dia masuk ke dalam pilar digital culture. Jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan kita mengenai soal MOOC P3K. Semoga informasi yang telah kami bagikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Latsar P3K. Jangan lupa untuk terus berlatih dan berlatih karena persiapan yang baik akan membantu teman-teman untuk meraih hasil yang maksimal dalam ujian ini. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengikuti sumber informasi yang resmi dan terpercaya terkait dengan P3K. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman menemukan informasi ini berguna, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel kami agar teman-teman bisa tetap mendapatkan update terbaru mengenai P3K, CPNS, maupun dunia pendidikan yang lainnya. Semoga sukses dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.